Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghifari Salam dari kelas 10 PPLG 1 dan saya dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Sebelumnya saya mohon maaf, video yang sebelumnya terkena pelanggaran. Jadi di sini saya akan membuat videonya lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika dan algoritma. Pertama-tama, kalian pasti penasaran apa itu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, entah itu masalah di kehidupan sehari-hari ataupun masalah di komputer. Lalu selanjutnya yaitu tipe data dan variabel. Bayangkan kalian memiliki sebuah ember. Ember tersebut diisi oleh air, dan itu juga sama dengan variabel. Variabel tersebut digunakan untuk menampung sebuah data yang kita analogikan sebagai ember, dan data tersebut kita analogikan sebagai air. Variabel tersebut berisikan data. Nah, data-data tersebut ada tipe-tipenya. Yang pertama yaitu string, kedua boolean, ketiga number, keempat undefined. Di sini saya ada contohnya. Yang pertama yaitu judul. Judul di sini bertipe data yaitu string karena dia ada kutip di kanan dan kirinya. Yang kedua yaitu niat. Niat di sini bertipe datakan true. Yang ketiga yaitu tanggal. Tanggal di sini bertipekan data number dikarenakan ini adalah angka. Yang keempat yaitu kosong. Kosong ini bertipekan undefined, di mana di sini saya tidak menuliskan undefined dikarenakan di Python undefined itu sama dengan none. Jika saya run, maka di sini akan muncul output sesuai yang saya tuliskan di sini. Yang ketiga yaitu struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu algoritma rekursif, yang kedua yaitu algoritma percabangan, yang ketiga yaitu algoritma perulangan. Yang pertama yaitu algoritma rekursif. Algoritma rekursif adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk memanggil satu atau lebih variabel saja. Yang kedua yaitu algoritma percabangan. Algoritma percabangan dipakai untuk dua kondisi, yaitu true atau false. Jika true maka lakukan apa, jika false maka dilakukan apa. Yang ketiga yaitu algoritma perulangan. Algoritma perulangan adalah langkah selanjutnya dari algoritma percabangan. Yang ketiga yaitu operator logika dan aritmatika. Yang pertama yaitu penjumlahan ditandai oleh tambah atau plus, dimana dengan contoh A tambah B di sini, dimana A-nya itu 5, B-nya itu 5, maka hasilnya 10. Pengurangan ditandai oleh kurang atau minus, dimana jika B-nya itu 5 dan A-nya itu 5 dan hasilnya yaitu 0. Perkalian ditandai oleh bintang, dimana jika A-nya itu 5, B-nya itu 5, maka ada hasilnya 25. Pembagian ditandai oleh garis miring atau slash. Lalu selanjutnya modulus ditandai oleh persen, dan selanjutnya itu peningkatan increment ditandai oleh tambah-tambah atau plus-plus, dimana increment ini sama saja dengan A tambah 1, dimana jika kita menginputkan A-nya itu 5 lalu di-incrementkan maka hasilnya adalah 6. Lalu decrement yaitu sebaliknya dari increment, dimana jika A-nya itu 5 simbolnya yaitu min atau kurang-kurang, dimana jika A-nya itu 5 maka A kurangi 1 dan hasilnya yaitu 4. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika yang pertama yaitu lebih besar dari, ini ditandai oleh siku kanan. Yang kedua yaitu lebih besar dari sama dengan,
simbolnya yaitu siku kanan sama dengan. Ini adalah kondisi di mana jika suatu variabel A lebih besar dari B, maka hasilnya adalah true, dan jika variabel A lebih sama dengan variabel B, maka hasilnya yaitu true juga. Yang ketiga yaitu lebih kecil dari ditandai oleh siku kiri. Yang keempat juga sama seperti yang kedua, cuman ini kondisinya jika A tersebut kurang dari variabel B, itu hasilnya true, dan A sama dengan variabel B, maka hasilnya adalah true juga. Yang selanjutnya yaitu sama dengan ini ditandai oleh sama dengan. Ini harus sama persis dengan contoh variabel A itu 5, variabel B itu 5, dan itu akan menghasilkan output true. Dan yang terakhir yaitu tidak sama dengan. Ini sebaliknya dari sama dengan tanda seru sama dengan. Jika variabel A tidak sama dengan B, itu true. Jika A tidak sama dengan B, yang dimana A nya itu 5, B nya itu 5, dan itu akan menghasilkan false. Dan selanjutnya yaitu contoh algoritma. Yang pertama yaitu algoritma flowchart, yang kedua yaitu algoritma pseudocode. Pengertian flowchart adalah suatu simbol-simbol yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma atau langkah-langkah. Simbol-simbol flowchart yaitu yang pertama yaitu flow ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Yang kedua yaitu on-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga yaitu off-page reference, ini sama dengan yang kedua, yaitu simbol untuk keluar masuk, tetapi yang ini untuk lembar kerja yang berbeda. Yang keempat yaitu terminator, ini adalah untuk melambangkan awal dan akhir suatu program. Yang selanjutnya itu proses ini digunakan untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya itu decision, ini untuk melakukan kondisi. Jika kondisi A benar, maka lanjut. Selanjutnya itu input atau output, ini adalah simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang selanjutnya itu manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya yaitu dokumen sama dengan input atau output, tetapi yang di sini dokumen adalah menyatakan output yang perlu dicetak. Predefined process, ini adalah simbol untuk pelaksanaan suatu bagian. Display, ini adalah simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Untuk simbolnya bisa dilihat di sisi kiri penjelasan yang ini. Selanjutnya yaitu contoh flowchart dasar. Yang pertama di sini pesanan pembelian makanan, ini adalah simbol untuk menyatakan input dalam bentuk dokumen. Lalu selanjutnya masukkan pesanan makanan, ini adalah suatu proses. Informasi pesanan makanan, ini adalah input yang berupa dokumen. Selanjutnya yaitu tentukan jenis dan jumlah pesanan menu, ini adalah proses. Laporan jumlah pesanan makanan, ini adalah dokumen. Keluarkan pesanan, ini adalah output yang dikeluarkan dari proses yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh flowchart dengan percabangan dan perulangan. Yang pertama yaitu start atau mulai, dilanjutkan dengan bilangan sama dengan 1. Ini adalah suatu perulangan, jadi jika bilangan tersebut sama dengan 1, maka bilangan tersebut ditambah 1 sampai 100. Dengan setelah ditambah 100, maka dikeluarkan dengan output bilangan.
lalu selesai. Pengertian pseudocode. Pseudocode adalah suatu kode, suatu algoritma setengah kode dan setengahnya lagi bahasa manusia, seperti print, print out, ataupun kondisi. Contoh pseudocode yang pertama yaitu ini adalah start, ini untuk menandakan mulai atau akhirnya. Assignment ini adalah untuk mendeklarasikan variabel, yang dimana yang pertama yaitu mau copy sama dengan true, yang kedua yaitu ada copy sama dengan false, yang ketiga yaitu decision, ini adalah suatu kondisi dimana jika mau kopinya itu true dan ada kopinya sama dengan true, maka print gaskan. Selain itu maka print gak jadi A. Ini akan menghasilkan output yang ini yang else, print gak jadi A, dikarenakan ada copy di sini yaitu true, tetapi di variabel ini ada kopinya sama dengan false. Segitu saja presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah ataupun salah kata yang tidak menyenangkan bagi Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.